Halo, welcome to Labaik Bongca. Manli, seorang penari wanita yang sangat anggun, menerima tugas yang penuh resiko. Dia diminta untuk menyamar menjadi tunangan Jenderal Yang Ziqing, seorang pria tampan tapi dikenal dingin dan tak kenal ampun. Tujuannya jelas, yaitu mengungkapkan siapa dalang di balik pembunuhan keluarganya yang sangat mengerikan. Penyamaran itu dimulai dengan sangat sempurna. Manli memainkan peran sebagai tunangan Jenderal Yang Ziqing dengan begitu meyakinkan. Hingga suatu hari Manli mengetahui bahwa Jenderal adalah anak laki-laki yang dulu membalut lukanya ketika terluka. Anak itu sekarang telah berubah menjadi seorang pria dewasa yang tampan tapi dingin. Tidak lagi menunjukkan kelembutan yang dulu dia kenal. Perasaan campur aduk menguasainya, dendam yang membara dan rasa syukur atas pertemuan kembali. Dan sekaligus kepedihan melihat bagaimana waktu telah merenggut kebaikan dalam diri orang yang dia cintai. Di malam yang dingin dan sunyi, Jenderal terluka parah saat dia pergi ke markas musuh. Jenderal dibawa masuk dengan tubuh yang bersimbah darah. Wajahnya yang biasanya tegas dan tampan sekarang terlihat sangat pucat. Dokter berkata Jenderal dalam kondisi yang sangat kritis. Bisa bertahan hidup saja adalah suatu keajaiban. Manli mencoba mencerna apa yang dokter katakan. Anak yang dulu dia kenal sekarang terbaring di ambang kematian. Tubuhnya terluka parah, berjuang melawan kematian. Ketika akhirnya Manli duduk di sisi tempat tidurnya, mengamati wajah Jenderal yang tenang tapi penuh rasa sakit, Manli sekarang sadar bahwa dendam yang membakar hatinya telah bercampur dengan ketakutan kehilangan yang luar biasa. Wajah Jenderal meskipun pucat masih memancarkan ketampanan yang sulit diabaikan. Hidungnya yang tegas, rahangnya yang kuat, dan alisnya yang melengkung sempurna membuatnya terlihat seperti patung marmer yang halus meskipun nyaris tidak bernyawa. Langit cerah menjadi saksi pertarungan mematikan. Sang Jenderal yang selama ini memegang kendali dengan penuh wibawa mendapati dirinya berhadapan dengan kenyataan pahit. Orang kepercayaannya yang telah dia anggap seperti keluarga ternyata menusuknya dari belakang. Ketegangan terasa di udara, tatapan mereka pun bertemu penuh kemarahan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang tidak terucap. Tembakan itu menjadi tanda dimulainya pertumpahan darah. Sang Jenderal meski terluka di bagian perut tetap berusaha melawan. Tubuhnya yang tangguh bergerak dengan sisa-sisa kekuatan, menembakkan peluru balasan. Setiap suara tembakan membawa serta emosi yang meluap-luap. Darah mengalir, nafas sang Jenderal mulai berat, tubuhnya melemah, tapi tatapan matanya tetap tegas. Dalam kesunyian yang perlahan menyelimuti, sang Jenderal berjalan pelan, tangannya menekan luka di perutnya. Dia sekarang akan menyelamatkan Manli, kekasih hatinya yang disekap oleh musuh. Dengan langkah tertatih, sang Jenderal mendorong pintu hingga terbuka. Darah segar terus mengalir dari luka di perutnya. Di dalam ruangan, suasana mencekam menyambutnya. Manli wajahnya pucat oleh ketakutan. Di belakangnya seorang musuh berdiri dengan pistol terarah tepat ke kepalanya. Dengan kecepatan yang tidak terduga, dia mengangkat pistolnya dan menarik pelatuk. Peluru pun melesat menghantam musuh, tapi kemenangan itu hanya berlangsung sebentar. Peluru lain menembus tubuh sang Jenderal, membuat tubuhnya jatuh ke depan. Manli menjerit, suaranya bergema di ruangan yang sempit itu. Di tengah kekacauan itu, Manli berjuang melawan rasa takut. Dengan sisa tenaga dia meraih pistol dan dalam gerakan nekat dia memutar posisi senjata tersebut, menembakkannya tepat ke arah musuh yang sedang lengah. Dentuman peluru menggema dan pemuda berbaju hitam itu terjatuh. Tubuhnya terkapar tidak bernyawa di lantai. Hening menyelimuti sejenak. Dengan nafas tersenggal, Manli segera berlari ke arah Jenderal yang sekarang terkapar dengan darah membasahi seragamnya. Wajahnya sangat pucat tapi sorot matanya masih menunjukkan keberanian dan ketampanan yang tidak tergoyahkan. Manli berlutut memeluk tubuh sang Jenderal yang sekarat lalu memangku kepalanya dengan hati-hati. Air matanya jatuh tanpa suara membasahi wajahnya yang penuh kepanikan dan kesedihan. Sang Jenderal tetap diam, nafasnya berat
dan terputus-putus. Tubuhnya terluka parah, tapi tatapan matanya sangat lembut, seolah ingin menenangkan Manli. Di lantai yang dingin dan berlumuran darah, hanya tangis Manli yang menjadi saksi kesetiaan dan pengorbanan sang jenderal. Manli berdiri di hutan, ditemani hanya oleh desiran angin dan gemerisik dedaunan. Dia membawa bunga untuk ditempatkan di depan makam sang jenderal. Tiba-tiba suara lembut memanggil namanya. Ketika menoleh, berdirilah sosok-sosok yang dikenalnya dengan baik, orang-orang yang telah tiada. Mereka tersenyum penuh kehangatan. Di antara mereka berdiri sang jenderal, tegap seperti biasa. Wajahnya bercahaya dengan lembut dan matanya memandang Manli dengan penuh kasih sayang. Perlahan dia mengelurkan tangan ke arah Manli, isyarat sederhana yang mengundang tanpa kata-kata. Tapi saat jarinya hampir menyentuh tangan sang jenderal, tubuhnya perlahan memudar bagaikan kabut yang diterpa angin.